Di sini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya menggunakan kunci torsi ya. Nah, jadi kunci torsi pertama saya itu adalah ini. Nah, ini gak ada mereknya, nggak tahu merek apa ini. Kemarin saya beli dari penjualnya dari TikTok Shop. Katanya merek dia sendiri. Kayaknya ini merek apa ya? Kalau yang sering viral-viral di apa di sosial media itu di TikTok, yang ODM katanya, yang satu apa namanya? Satu barang bisa bikin merek sendiri lah gitu, bisa jadi 10 merek gitu tapi barangnya sama. Nah, inilah dia itu. Nah, kemarin saya beli ini, rupanya langsung kita buka aja lah ya. Rupanya dia apanya, spesifikasinya kurang cocok untuk pemakaian apalah, mau bengkel mau apapun itu jarang dipakai dia ini. Nah, jarang dipakai karena dia mulai dari 19 sampai 110 nm. Nah, kalau apa? Yang ini ada yang baru saya beli ini dari merek Jetjo. Itu dia 5 sampai 25 nm. Sementara contohnya kalau kita berbengkel-bengkel lah contohnya kan, bongkar mesin apa segala macam, itu paling tinggi dia di 19 nm. Paling tinggi di 19 nm. Oke lah, di 22 nm lah kita bikin ya. Kita tambah-tambahi lah gitu biar lebih kuat gitu pengencangannya gitu. Tambah 1 2 gitu nggak masalah lah. Untuk blok mesin, untuk apa namanya, crankcase ya, blok silinder, blok head. Nah, gitu. Blok head paling kan 20 ya, kita tambahi 2 lah jadi 22 gitu biar lebih kuat mungkin ya kan. Nah, tapi rata-rata di 19 16 nm gitu. Nah, ada yang 10 nm, ada yang dia nggak bisa kencang-kencang. Nah, kemarin saya kencangkan lah pakai ini kan. Saya kencangkan pakai ini, saya turunkan dia. Saya turunkan, ini kan 19 paling rendahnya. Saya turunkan lah dia karena saya mau kencangkan kemarin itu di 14 atau 15, 14 di 14. Saya turunkan lah dia. Ini kan ukurannya cuma sampai 19 ini. Mana dia ini? Nah, ini cuma sampai 19 ini. Ini 19. Nah, itu cuma sampai 19 ini. Pas nih 19 nol, mana nolnya nih. Nah, ini. Nah, tuh. Nah, di 19 ya. 19 saya turunkan, saya kurangi, saya hitung kan sampai ke 14. Saya kuatkan lah bautnya. Loh, kok nggak bunyi-bunyi cetak? Biasanya kan kalau udah kuat bunyi cetak dia. Rupanya enggak, ini nggak didesain untuk itu. Dia didesain untuk yang keras-keras gitu. Jadi ini rekomendasi untuk penguncian baut yang keras-keras. Nah, walaupun ini ukuran apa ini namanya, titch. Soket titchnya ini dia di 3/8. Ini sama-sama 3/8 ini dua-duanya. Ini 3/8, ini juga 3/8. Jadi terlalu keras karena per di dalam ini didesain untuk yang pengencangan yang keras, yang di atas 20 nm gitu. Jadi untuk mesin ini nggak cocok. Nah, gitu. Ini kan bisa dipakai bang untuk pengencangan yang lain-lain, contohnya mangkok sang atau apa gitu, ban atau apa ya, baut knalpot. Nah, bisa aja sih, cuman kurang cocok. Ini udah bisa ini udah cukup itu, udah cukup lah. Nggak usah pakai ini pun lah, nggak usah pakai kunci torsi untuk mengencangkan baut knalpot mah, nggak usah pakai kunci torsi. Yang penting feeling aja udah, yang penting keras lah gitu, karena dia kan cukup keras dia. Kecuali mungkin di leheran knalpot yang ke apa ya, yang ke kepala silinder, mungkin bisa lah pakai kunci torsi, tapi nggak penting-penting juga sih itu. Nah, gitu. Jadi dari pengalaman pemakaian saya harian, yang lebih sering digunakan, yang lebih berfungsi itu yang ini, yang dari Jetjo ini. Nah, dari Jetjo ini kayaknya lebih berkualitas dia ya daripada yang ini lebih berkualitas dia. Nah, dari finishingnya aja pun rapi kali. Ini pun rapi juga, cuman itu kan masih ada apa-apanya tuh. Nah, merek APR tuh kayak gini loh. Barangnya cuma APR dia hitam kan. Banyak yang bilang tadi ini merek ODM ini. Satu barang banyak merek gitu. Sementara Jetjo ini enggak. Palingan dia mirip sama apa? Ada satu lagi deh. Nggak tahu entah apa, lupa pula. Nah, itulah pokoknya. Nah, jadi karena dia 3/8, sementara kunci yang umum kita gunakan kan yang ukuran setengah dia nih. Saya pakai adaptor lagi dari 3/8 ke setengah, ke 1/2. Jadi tinggal masukkan ke sini. Nah, masukannya jangan dipaksa ya, ini harus dipencet. Nah, perhatikan, kalau dia nggak ada pencetannya berarti kita bisa paksa. Nah, udah mau mencabutnya ya tinggal cabut aja gitu. Tapi kalau yang ada pencetannya gini, itu harus dipencetnya. Itu biasanya barang-barang yang berkualitas tuh ada pencetan kayak gini. Karena memang dari segi kualitas pun sudah, dari yang dua barang ini udah beda kan, dari apa namanya, dari packagingnya aja, di kotaknya aja udah beda aja. Nah, ini kotaknya kayak gini boleh. Sementara yang Jetjo, nah finishing dalamnya pun lebih bagus tuh daripada yang ini.
yang hitam ini. Nah, tuh. Ini pun lumayan bagus juga sih finishing dalamnya, tapi nampak kali dia yang ODM gitu. Nah. Langsung retak. Ketopok sedikit langsung retak. Nah, kalau yang besar, yang hitam ini di harga berapa kemarin ya? 170 ribuan lah ini, 170 ribuan ya. Sementara kalau yang ini, yang kecil ini, yang dari merek Jetjo ini, dia harganya 600 ribu. 600 ribu. Bayangkan tuh jauh perbedaan harganya ya. Padahal kalau dari segi fungsi lah kita bicarakan sekarang. Kalau dari segi fungsi seharusnya yang lebih mahal yang ini, karena dia lebih besar kan. Karena dia lebih besar, range-nya pun banyak dia. Mulai dari 19 nm sampai 110 nm, bayangkan itu. Sementara ini kan cuma 5 sampai 25 nm, tapi harganya jauh lebih mahal ini karena kualitasnya memang lebih mahal ya gitu. Lebih mahal, lebih bagus lah gitu kualitasnya. Nah, jadi kalau menurut pengalaman saya sih mending beli yang berkualitas langsung ya, tapi sesuaikan dengan kebutuhan harian gitu, jangan terlalu maksa. Nah, kalau standarnya sih, standarnya kualitas kunci torsi lah, kunci lah saya bilang ya, kunci alat-alat tools lah gitu, Tekiro sih standarnya. Kalau di Tekiro ini yang ukuran ini ya, ini 1 juta berapa ya, 1.600.000 bayangkan. Sementara dari Jetjo cuma 600 ribu gitu kan. Berarti ada 1 juta selisih harga bedanya dari Jetjo ini. Berarti kualitas Jetjo masih di bawah Tekiro gitu ya. Mungkin setengah lah bisa bilang ya, setengah, karena ini kan ada itu ya, ada iklan gitu ya, ada marketingnya, jadi mungkin Tekiro ini bisa sedikit lebih mahal, jauh lebih mahal lah gitu, jauh lebih mahal. Mungkin kalau kita hilangkan marketingnya, mungkin di harganya ya mungkin di 1.200.000 lah gitu ya, berarti setengah dari Jetjo. Berarti Jetjo ini sedikit di bawah Tekiro, jadi udah aman banget lah dipakai untuk harian-harian ya. Apalagi ukurannya kan, ukuran kekencangannya mau kita kuatkan, paling tingginya ini cuma di 25 nm yang paling tinggi, jadi ya enggak, ini udah cocok lah, udah pas gitu. Nah, jadi ini jarang kepake ya, jarang kepake. Nah, jadi saran saya sama teman-teman yang mau beli, silahkan sesuaikanlah dengan kebutuhan. Dan kalau mau beli yang seperti ini ya, yang murah seperti ini, pilihlah dia yang yang ukuran titsnya ini yang setengah, minimal yang setengah, jangan beli yang 3/8, apalagi yang 1/4. Karena ini kan pernya keras sekali kan, sementara ukuran titsnya kecil. Ini itu kita kencangkan karena dia kan range-nya tinggi tuh sampai 110. Nah, 110 nm kita kencangkan sesuatu, sementara ukuran tits dari soketnya ini, soket ke sini, maksudnya ke kuncinya ini kan cuma 3/8. Aduh, bisa patah ini nanti titsnya. Jadi mending yang besar langsung dia gitu kan, biar sesuai dengan range pengencangan bautnya yang tinggi ini gitu, sesuai dengan pernya yang keras itu. Nah, terus ini saya juga punya ini ya, ini ya, pengukur sudut. Nah gitu, jadi torsi pengukur sudut. Jadi kalau kita mau pakai ini, contohnya ini ya, inilah kunci torsi kita pasangkan ini adaptornya dulu. Nah, ini kan ukuran setengah nih, kita masukkan ke sini. Nah, ini tinggal kita masukkan ke sini. Nah, jadi kayak gini cara pakainya. Ini apa fungsinya? Ini fungsinya untuk mengukur sudut. Jadi contohnya torsinya udah pas nih kan, torsinya udah pas, contohnya bikinlah di 20 nm. Nah, tapi dia ada sudutnya, ada beberapa baut yang dia sudutnya harus pas, jadi kita bisa pakai ini. Ini bisa diputar-putar nih. Nah, ini bisa diputar-putar nih. Bentar. Ini bisa diputar-putar. Nah, ini kan nggak gerak nih. Ya, ini bisa diputar. Nah, gitu. Disesuaikan dengan sudut berapa derajat yang mau kita capai. Tingkat kepresisian sudutnya. Nah, ini jarang dipakai sih. Tapi nggak apa-apa, saya sediakan. Ini murah harganya, ini sekitar 60 ribuan lah. Dari merek Jisuo nih. Nah, saya rasa gitu aja dulu teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar pembahasan kita tentang kunci-kunci torsi, silahkan dituliskan di kolom komentar. Oke, thank you. Jadi sekedar cerita-cerita aja tentang penggunaan kunci torsi biar teman-teman kedepannya nggak salah beli lah gitu. Thank you.